Shalom Bapak Ibu. Kita lanjut lagi dalam rangkaian 1 Yohanes. Hari ini pasal 4 ayat 7 sampai 21. Bapak Ibu Saudara sekalian, di perikop sebelumnya Yohanes mengingatkan kita kalau kita hidup di tengah dunia yang banyak antikristusnya. Antikristus itu akan menghasut kita. Namanya nabi-nabi palsu. Tapi kalau sekarang mereka pakai label yang lain. Mereka bisa pakai label saintis, ateis, tapi saintis. Dibilang apa Alkitab? Ngapain dipercaya? Influencer, mereka bisa jadi YouTuber, podcaster. Mereka punya channel sendiri. Mereka menyebarkan pemahaman agnostik. Ada motivator yang menyenangkan untuk didengar. Tapi sebenarnya pluralis. Disiplin ilmunya, value-nya bertentangan. Dan dikatakan di pasal 4 ayat 6, dunia mendengarkan mereka karena yang disampaikan mereka adalah hal-hal informatif yang sepenuhnya tidak setia pada Alkitab. Dunia mendengarkan mereka. Tapi barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ditutup dengan ayat ini, pasal 4 ayat 6. Barang siapa berasal dari Allah mendengar Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang apa yang disampaikan oleh mereka? Alkitab mengatakan Kristus melakukan mukjizat, namun mereka bilang mukjizat itu legenda. Alkitab mengatakan Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Namun mereka bilang, ini apa ya, child abuse atau gimana? Cosmic child abuse. Bapak macam apa yang menganiaya anaknya untuk menegakkan keadilan? Alkitab mengatakan Kristus bangkit secara fisik dari kematian, bukan rohnya saja. Namun mereka bilang para murid berhalusinasi. Saking depresinya ditinggal sama rabi mereka, pemimpin mereka yang karismatik. Berhalusinasi lihat Yesus bangkit. Alkitab mengatakan Kristus akan datang kembali. Namun mereka mengatakan itu fiksi. Fiksi populer kekristenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ide-ide keliru yang seperti ini ada di mana-mana. Mereka yang gak datang ke gereja, YouTube-nya pasti beda dari yang kita lihat. Podcastnya, Instagramnya yang di follow pasti beda dari kita. Berita yang dibaca pasti beda. Dan paham-paham seperti ini ada di sekitar kita. Mungkin itu teman kerja kita. Mungkin itu tetangga kita. Dan ide-ide keliru yang demikian begitu merusak pandangan mereka sampai mereka gak bisa lihat kasih karunia Allah yang agung. Kasih karunia Allah yang luar biasa mereka bikin jadi murahan untuk menenangkan kegelisahan hati mereka yang gelap. Alkitab jelas-jelas bilang Kristus kelak akan menghakimi kita semua pada penghakiman terakhir. Namun ditanggapi enteng. Mereka bilang bukannya Tuhan itu kasih. Berarti semua pada akhirnya akan diampuni. Jadi nggak ada yang akan dihukum. Karena Tuhan kasih. Tuhan baik macam apa yang mengizinkan orang ke neraka? Atau yang lain bilang ya udah nggak ada yang lain. Abis ini kalau mati ya selesai. Nothing else, nggak ada lanjutannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas orang yang berpikir demikian nggak pernah baca Alkitab, atau mungkin sepotong-sepotong, dengar dari sini, dengar dari situ, lewat media sosial, lewat radio, lewat koran, kalau masih baca koran. Tapi kasih Allah jelas eksklusif, kasih Allah jelas unik dan tidak remeh. Dan itu yang akan kita lihat dalam bagian kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian pertama menjelaskan bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus perlu menyempurnakan kasih yang sudah Allah berikan. Menyempurnakan, melakukannya, menghidupinya. Menghidupi kasih. Kalau ditanya kasih itu apa? Ada satu survei dilempar ke anak usia 4 sampai 8. Mereka ditanya, what is love? 4 sampai 8 tahun. Ini jawabannya, lucu-lucu Bapak Ibu. Cinta, love, adalah ketika Anda pergi makan dan memberi seseorang sebagian besar kentang goreng
French fries Anda tanpa membuat mereka memberikannya kembali kepadamu. Ini crazy, 6 tahun. Cinta adalah ketika kamu memberitahu seseorang bahwa kamu menyukai bajunya, lalu dia memakainya setiap hari. Noel, 7 tahun. Cinta adalah apa yang bisa membuatmu tersenyum saat engkau lelah, kata Terry, 4 tahun. Saat kamu mencintai seseorang, bulu matamu naik turun dan bintang-bintang kecil muncul dari dirimu. Kayak gitu. Ini Karen, 7 tahun. Cinta adalah saat ibuku membuat kopi untuk ayahku dan dia mencicipinya dulu untuk memastikan rasanya enak. Denny, 7 tahun. Jessica bilang begini, engkau seharusnya tidak mengatakan aku mencintaimu, kecuali kamu sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau harus sering mengatakannya. Karena orang gampang lupa, kata Jessica, 7 tahun. Rebecca, 8 tahun bilang begini, ketika nenek saya menderita artritis, dia tidak bisa lagi membungkuk dan mengecat kuku kakinya. Jadi kakek saya yang melakukannya sepanjang waktu. Bahkan ketika tangan kakek saya juga ikut kena artritis. That's love, itulah cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca ungkapan polos anak-anak ini tentang cinta. What is love? Itu menggugah hati. Tapi kalau kita bertanya kepada Yohanes, kira-kira apa sih cinta? Apa sih kasih? What is love? Yohanes akan jawab demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Bapak Ibu, inilah kasih. Kita harus tanya kasih kepada yang ngasih, kepada yang sumbernya. Allah adalah kasih. Dunia tanpa Allah tetap bisa mengasihi, mencintai, bahkan mencintai begitu rupa. Karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin yang paling dekat dapat dilihat dari ibu kita, mama kita. Karena lagunya ya, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih yang berkorban, tanpa syarat, bahkan sebelum anaknya bisa membalas, sudah dituang kasih begitu rupa. Kasih. Tapi tanpa Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta atau kasih yang diwujudkan akan mentok sampai tahap tertentu. Karena pada dasarnya relasi manusia cukup transaksional. Makanya kita kenal istilah anak durhaka dari cerita Malin Kundang. Dari mana? Dari mamanya juga. Mamanya mengutuk anaknya yang durhaka jadi batu. Dan ini kontras bukan dengan kisah orang tua yang lain di Alkitab. Ada anak bungsu pergi minta warisan padahal bapaknya masih hidup, lalu pulang dan masih diterima. Itu kisah yang kontroversial sebab didasarkan dari kasih Allah yang sacrificial. Kasih Allah yang berkorban. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita cuma bisa bagi apa yang kita punya. Kalau saya minta bantuan dari Bapak Ibu, duit, tapi Bapak Ibu gak punya duit, Bapak Ibu gak bisa kasih saya. Kalau sepanjang hidup ini, di dalam keluarga kita, di dalam pergaulan kita, di dalam gereja kita, kita gak pernah dikasihi tanpa syarat. Dalam kondisi terburuk kita, dalam kegagalan terburuk kita gak bakal bisa bagiin kasih tanpa syarat itu kepada orang. Asing, kita gak pernah dapet, kita gak bisa bagikan. Macam kita gak bisa ngomong bahasa Nias kalau gak diajarin sama evangelis Melki, begitu kan? Sampai kapan juga gak bakal bisa, karena gak ada inputnya. Atau gelas, kalau gelas kita kosong, kita gak bisa kasih ke orang. Makanya perintah di Yohanes ini ayat 7 dan 8 sangat fair. Dibilang saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hitung-hitungannya jelas. Kita diminta mengasihi karena harusnya sebagai orang Kristen kita sudah dapat dari Allah. Kalau kita nggak bisa bagiin, kemungkinan kita nggak pernah dapat. Kalau kita nggak pernah dapat, kemungkinan kita nggak kenal Tuhan. Karena mengenal Allah secara personal adalah mengalami kasih-Nya. Paulus disebut sebagai rasul iman. Petrus disebut rasul pengharapan. Yakobus adalah rasul tindakan iman, rasul perbuatan baik. Dan Yohanes lewat surat ini kita bisa lihat disebut rasul cinta kasih. Dari bagian ini saja kata agape, kata kasih dari perikop ini Bapak Ibu dipakai 30 kali. 30 kali dia bilang mengasihi, mengasihi, mengasihi. Dan di tengah budaya yang kerap mengaitkan cinta secara egois, cinta dikaitkan secara seksual, firman Tuhan menantang kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus untuk mewujudkan kasih yang beda ini. Kasih punya Allah ini. Bukan kasih yang berdasarkan perasaan. Karena butterfly in stomach feeling itu sifatnya pasif. Sifatnya reaktif. Kalau ada yang kasih sayang sama saya berasa feelingnya. Sedangkan kasih agape adalah kasih yang aktif dan kasih yang kreatif. Kasih yang mencari cara bagi sesama. Lagi-lagi memang tantangannya adalah ngomong lebih gampang. Menghidupi gak semudah bikin khotbah. Mungkin ada kita juga yang bilang dalam hati, kamu gak pernah alamin yang saya alamin. Kamu pernah dikhianati? Ada kondisi-kondisi di tengah dunia yang berdosa yang bikin mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita begitu sulit. Dan I feel it. Tahu apa kamu? Kamu kan baru nikah, pengantin baru. Kamu tahu nggak rasanya hidup sekian puluh tahun tapi kayak hidup sendiri. Serumah tapi kayak ya sendiri. Kalau deket nggak pernah tenang, isinya kritik aja. Ini salah, itu salah. Kalau benar didiemin, nggak ada apresiasi. Kamu tahu gimana rasanya dimanfaatkan oleh teman? Habis manis, sepah dibuang. Cuman deket kalau lagi butuh. Saya bukannya gak pernah coba berkorban, Sabian. Saya sudah mencoba. I tried everything, but got nothing in response. Capek hati. Sampai sekarang saya udah gak berharap orang berubah. Karena gak berubah-berubah orangnya. Saya takut kecewa lagi. Beban saya sudah terlalu banyak. Saya nyerah. Saya gak mau nambah beban. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya firman ini memicu reaksi yang demikian di hati kita. Bahkan seolah-olah telinga kita otomatis tertutup. Karena dengar khotbah tentang kasih. Karena diajak untuk mengasihi. Atau karena lihat saya yang masih muda. It's okay. Mungkin benar saya gak pernah alamin pengalaman sulit itu. Mungkin juga saya gak bakal pernah ngalamin kepahitan yang sudah mengakar, bikin hati Bapak Ibu batu, keras kayak batu. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Dan yang ngasih perintah ini bukan Sabian, tapi Tuhan. Tuhan Yesus tahu artinya dikhianati orang terdekat. Ia tahu rasanya ditinggalkan seorang diri dalam momen tersulit di hidupnya di Taman Getsemani. He knows every pain that we've experienced. Tahu. Walaupun dipermalukan, diinjak-injak oleh ciptaannya sendiri. Di Lukas 23:34 ini Tuhan Yesus bilang,
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih yang Allah tunjukkan Bapak Ibu, bukan kasih yang suka sama suka. Bukan kasih yang transaksional. Saya kasih karena saya yakin kamu bakal balas ke saya. Bukan kasih yang menguntungkan, tapi justru kasih yang berkorban. Dan kita meneladani kasih itu ketika kita menetapkan hati untuk bilang, Tuhan, saya mau mencoba berkorban. Sekalipun saya tahu bakal ditolak. Tuhan, saya siap berkorban. Sekalipun saya tahu akan diabaikan. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita sudah aman dalam kasih Allah. Karena kita sudah mengalami kasih Allah. Itu yang bikin kasih orang percaya berdampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hanya orang yang sudah mengenal Allah, tinggal di dalam Allah, mampu mengasihi seperti Tuhan mengasihi. 11-12 bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena Allah nggak kelihatan. Tapi kalau kita mengasihi, kasih Allah sendiri tinggal di dalam kita. Dan kasihnya sempurna. Mari Bapak Ibu jadikan prinsip ini jadi prinsip kita hari ini. Gak usah anggap sabiannya. Tapi buka Alkitab. Lihat apa yang Tuhan firmankan. Gak usah fokus sama orang jahat itu. Apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Tapi pada pengorbanan Kristus. Walaupun kita sudah jahatin Tuhan. Jangan biarkan sikap atau tindakan pribadi yang jadi momok itu menguasaimu. Tapi biarkan Roh Kudus yang mengendalikanmu. Dimulai dengan, saya mau mengasihi seperti Allah. Saya siap berkorban. Dan ketika kekecewaan kita alami, amarah terjadi, frustasi, kebencian, rasa sakit, kepahitan itu datang kepada kita sambil kita coba mengasihi. Kita bisa bawa semua emosi negatif ini kepada Tuhan. Jangan diabaikan. Kadang kita ngerasa lebih holy, lebih kudus kalau nggak marah, kalau nggak sakit, kalau nggak benci. Tapi kalau kita sembunyikan di bawah keset Bapak Ibu, itu numpuk, nggak selesai. Kita sapu sekali, besok sapu lagi, setahun, 2 tahun. Akhirnya ketika kita hidup, kita berasa gampang sekali capek secara mental. Kenapa? Karena tumpukan ini belum selesai. Dan kita bawa kemana-mana. Dia nyakitin gua, dia mengecewakan gua, harapan gua gak terjadi sama dia, dia kurang ajar. Kita bawa dan akhirnya kita lelah. Tapi Tuhan mau kita bawa itu kepada Tuhan. Biarkan kasih-Nya membebat luka-lukamu, memulihkanmu. Biarkan hadirat-Nya mengisi kekosongan hidupmu. Dan kalau sudah penuh, otomatis luber Bapak Ibu. Otomatis tumpah. Dan kita bisa bagikan. Banyak orang bisa tahu bahwa Allah adalah kasih. Tapi hanya mereka yang mengenal Allah secara pribadi. Sebagai Bapa, mampu mengasihi sedemikian rupa. Dan ketika kita sedang mengasihi sedemikian, Yohanes bilang kita sedang menyempurnakan kasih Allah. Kayak pisau diasah terus, kita sedang menyempurnakan, mengutuhkan, melengkapkan, memenuhkan kasih Allah yang sudah kita dapat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita diajak untuk menyempurnakan kasih yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua adalah jaminan keselamatan. Setelah mengangkat topik tentang Allah yang tinggal di dalam kita dan perlu ditunjukkan lewat mengasihi satu sama lain, Yohanes kini membahas kasih secara lebih lengkap dikaitkan dengan doktrin Tritunggal. Selama ini mungkin kita mikir doktrin Tritunggal itu doktrin yang kering,
tentang Allah yang jauh, nggak ada kait-mengait sama kehidupan kita secara praktis. Tapi kita lihat di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebenarnya doktrin Tritunggal, ketritunggalan Allah sangat relevan dalam kehidupan kita. Ada lagu sekolah minggu yang bilang Tuhan Yesus pokok dan kitalah carangnya gitu. Remaja, lagu remaja. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus maka kita akan berbuah. Dan Yohanes pingin sekali pembaca suratnya yakin akan hal ini. Bahwa tindakan mengasihi bukan berarti hanya Allah tinggal atau kita mengenal Bapa, bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Tapi juga bahwa kita memiliki rohnya yang kudus. Kapan roh kudus kita dapat? Waktu kita mengaku, waktu kita bersaksi bahwa Yesus adalah Allah, Juru Selamat dunia yang diutus oleh Bapa. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar bahwa kita perlu dibaptis Roh Kudus setelah menerima Tuhan Yesus, setelah percaya, dan itu ditandai dengan karunia Roh, itu sama sekali tidak alkitabiah. Baca aja ayat di atas ini. Bagaimana seseorang bisa percaya sama Kristus tanpa karya Roh Kudus? Gak mungkin. Hanya Roh Kudus yang bisa menobatkan orang. Dan ketika seseorang bisa bilang Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus sudah mengubah dia, mengubah hatinya. Dan bagaimana pula ada Allah Bapa dan Allah Anak, tapi Roh Kudusnya ketinggalan. Harus ditambah lagi, harus disusulkan. Karena Allah Tritunggal tidak terpisah. Gak bisa dibagi-bagi. Gak mungkin. John Piper bilang bahwa ketika kita mengalami the power of the divine love, itu adalah karya Allah Tritunggal. Waktu kita mengalami kuasa kasih yang ilahi, itu Allah Tritunggal berkarya. Bukan Allah Bapa doang, bukan Allah Anak doang, bukan Allah Roh Kudus doang. Bapa mengutus, Kristus berkorban, dan Roh Kudus menginsyafkan serta memampukan. Dan kita akan saling mengasihi di dalam gereja dan mengasihi orang di luar gereja dengan kasih yang ini ketika kita sudah merasakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kalau Allahnya cuma satu, absolut, sepi Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang Allah yang cuma satu itu Allah yang kasih. Karena kasih selalu perlu lawan, perlu objek. Tapi dalam konsep kekristenan, ketritunggalan Allah, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebelum ada manusia, sebelum ada siapapun, Allah bisa disebut Allah yang kasih. Karena ada relasi yang intim di tengah-tengah mereka. Dan itu yang jadi role model buat kita orang-orang gereja. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pertanyaan dari ayat ini jadi Bapak Ibu, takutkah engkau akan penghakiman terakhir? Kalau kita ngebayangin, ada satu momen Kristus datang dan setiap kita dihakimi menurut perbuatan kita. Apakah kita takut akan hasilnya? Allah sudah semikian mengasihi kita, dan semakin kita mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama, semakin dalam pemahaman kita akan kasihnya. Kenapa? Karena lewat pengalaman kita mencoba mengasihi sesama, kita ngerti apa artinya Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Oh, kita penuh syarat aja begitu sulit, apalagi Allah yang tanpa syarat. Dan ketika kita mengerti kasih Allah yang tanpa syarat itu kepada kita, kita nggak akan lagi takut. Orang yang mengalami kasih Allah tidak akan lagi khawatir akan penghukuman di hari penghakiman. Karena kasih Allah menjadi jaminannya. Kalau kita tahu orang tua kita, pasangan kita, anak kita sayang sama kita nggak takut kan akan dimanfaatkan, ditikam dari belakang. Kalau kita punya relasi sama Allah, dan kita yakin Allah tinggal di dalam kita, dan kita wujudkan lewat kasih kita kepada sesama,
Kasih yang demikian melenyapkan ketakutan. Karena kita saja dalam hati kita bisa bilang, Tuhan, aku aja berjuang tapi bisa mengasihi. Apalagi Tuhan ke aku. Gak ada alasan untuk takut. Jaminannya adalah kasih Allah. Ngomong-ngomong soal jaminan, salah satu yang enak belanja di Sydney adalah jaminan konsumen. Ya, kalau kita beli terus bajunya kegedean, kekecilan gitu ya, atau kita berubah pikiran di toko-toko gitu ya, kita bisa balik dapat refund. Di Indonesia kan nggak bisa gitu ya. Kalau udah salah beli ya udah nasib lah gitu ya. Kecuali tokonya punya om kita gitu ya, bisa tukar. Di sini enak, walaupun disalahgunakan gitu ya, dipakai bentar terus dibalikin lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jaminan itu bikin peace of mind kan? Kita tenang gitu ya. Kita beli online juga aman-aman gitu. Kalau ternyata misalnya sepatu kekecilan, kegedean, bisa dibalikin aman. Nah, jaminan ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan pentingnya bahkan sejak kecil. Saya ingat waktu itu saya masih kecil. Saya kan pendek, sekarang juga tetap pendek. Waktu dulu pendek gitu kan. Iya, gini aja pendek, apalagi dulu tambah pendek. Teman-temannya gede-gede semua gitu ya. Terus ada satu teman tuh gede banget. Terus mungkin dia pikir ini kurcaci dari mana gitu ya. Dibully Bapak Ibu di sekolah. Wah, susah Bapak Ibu. Badannya lebih gede dari saya. Pulang laporan sama siapa? Sama mama. Besoknya mama temenin ke sekolah. Dan saya lihat mama saya tegur teman saya yang gede itu. Rasanya gimana Bapak Ibu? Tenang. Karena kita tahu ada yang bela. Ada yang jamin. Ada yang lindungi. Tapi hidup terus berjalan kan ya. Dan kadang kondisi hidup bisa sangat kejam. Sosok yang kita pikir bisa melindungi kita gak selalu bisa diandalkan. Orang tua tambah lama tambah tua. Dan kita harus berdiri sendiri. Kita lewat konflik. Kita lewat penderitaan, kita lewat pemilu, kita mengalami bahwa nggak semua orang bisa diandalkan. Perdana Menteri kah, presiden kah, pendeta kah, teman dekat kah, bahkan mungkin keluarga kita sendiri nggak selalu bisa mengecewakan. Kalau sudah begitu, jaminan untuk tetap berlindung perlu kan? Kita cari siapa? Kadang-kala kita nggak cari Tuhan. Kita upayakan sendiri. Kita cari jaminan itu sendiri. Akhirnya kita cari berhala kita. Kita jadikan pekerjaan jaminan kita untuk menghidupi keluarga kita. Kita beralih menjadikan perusahaan sebagai jaminan untuk kehidupan keluarga kita. Kalau kurang mantap kita pindah perusahaan lain. Kita jadikan tabungan atau investasi sebagai jaminan untuk tetap mampu bayar mortgage yang terus naik. Kita pilih sekolah, kita pilih universitas terbaik yang mampu kita bayar. Tujuannya untuk menjamin masa depan anak kita. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam upaya kita mencari jaminan di hidup ini. Enggak ada yang cukup mampu jadi jaminan kita. Apapun, kuasa, pengaruh, harta. Karena kita selalu merasa lebih dikit makin mantep. Tambah dikit lagi tambah mantep. Tambah dikit tambah mantap. Jadi gak pernah puas. Kenapa begitu? Karena memang jaminan yang ultimate itu hanya ada dalam Tuhan. Ketika kasih Allah kita amini. Ketika masalah terberat manusia itu selesai. Dosa dan maut. Dibereskan di kayu salib. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa mengalami betapa panjangnya dan lebarnya dan dalamnya dan tingginya kasih Allah. Sehingga kita bisa hidup bebas tanpa rasa takut. Sebab kita punya Bapa yang mengasihi kita di surga. Dan semoga kita bisa terus mengasihi. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Dan ayat 20-21 menutup bagian kita hari ini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bilang aku mengasihi Allah tapi benci saudaranya, maka dia bohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, gak mungkin mengasihi Allah yang gak kelihatan. Dan perintah ini kita dapat dari dia, dari Tuhan Yesus, kata Yohanes.
Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Ini merupakan variasi dari pengajaran Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama di Matius 22. Kasih Tuhan dengan segenap keberadaanmu dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini jadi dasar teologi kasih kita pada sesama. Logika Yohanes jelas banget. Kalau setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Kalau dikasih perkara aja nggak setia, nggak benar, apalagi dikasih yang lebih besar. Kalau dirimu tidak bisa memiliki kapasitas untuk mengasihi sesamamu seperti diri sendiri, apalagi mengasihi Allah dengan sekuat hati, sekuat jiwa, sekuat kekuatan, sekuat akal budi. Gak mungkin. Kolose 3 ayat 12-14 bilang begini. Ini kemarin disampaikan sama pendeta Victor di Natal Gabungan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampunimu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian lagi di mana, tapi beberapa minggu ini sulit buat saya. Khotbah, kedup, bahas ayat yang sama. Karena standar yang Tuhan kasih bukan netral saja. Bukan tidak membenci saja, tapi mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Dan itu yang menentukan iman kita. Mengasihi orang yang tidak layak di mata kita, apalagi yang sudah pernah bikin luka, memang bukan sesuatu yang mudah. Syukurnya dalam kekristenan, dalam iman kita, Allah gak pernah menuntut tanpa menopang. Allah tidak mencari orang sempurna Bapak Ibu. Di awal sudah dibilang kalau kita bersalah bisa minta ampun lewat Tuhan Yesus. Tuhan gak cari orang yang perfect, tapi Tuhan cari orang yang rendah hati, teachable, dan mau belajar, mau disempurnakan oleh kasih Allah. Saya tutup 2 ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kepada orang inilah aku memandang kepadanya. Orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Selamat mengasihi, selamat belajar berkorban, Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, ya, segala sesuatunya Tuhan bisa lihat, keberhasilan kami atau kegagalan kami. Respon spontan kami ketika lihat seseorang, Tuhan tahu. Dan Bapa, kalau saat ini di tengah-tengah kami ada orang, ada anak-anak Tuhan yang bergumul untuk bisa mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Bapak, saat ini kami berdoa supaya kami boleh mengalami kasih Tuhan. Terlebih dahulu benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga kami bisa penuh, tumpah. Dan dari situ kami bisa menghidupi perintah ini. Tapi kami Bapak, kalau ada di antara kami yang begitu jauh dari Tuhan. Kami yang gak peduli sama firman Tuhan. Kami yang gak peduli sama orang lain. Karena hidup kami sudah terlalu penuh dan pahit. Bapak, kami berdoa saat ini supaya Tuhan melawat kami. Melembutkan hati kami. Kalau saat ini kami sedang bergumul dengan pasangan kami. Dengan keluarga kami. Dengan teman kami, kolik. Bapak, mampukan kami untuk jadi pembawa damai. Bantu kami untuk bisa mengasihi.
Terima kasih Tuhan, kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.